Lanjut lagi, taruh nih. Zaini pintar koreksi kesalahan orang, waspada framing Zaini. Udah, nggak usah dibahas Zaini, kasihan Bang Zaini. Kasihan. Ini mah kasihan sama dia. Ya, sedih. Ya, udah biarin dia belajar framing. Ya, biar pinteran. Dia kan pingin juga jadi ulama ahli nasab YouTuber. Yang lucunya si Zaini, waktu selesai perdebatan Banten, dia ngikut kita ke rumah Kiai Imat, ditanya, duduk sono orang betah, duduk sini orang betah. Ujungnya kebingungan dia. Terus bilang sama kita, Zen, lu gimana Zen ini? Ayo diskusi di sini lu. Kagak, saya emang kagak paham ilmu nasab, kata dia ini. Kalau paham kita mah kan kayak orang belum makan. Gitu ngomong itu saksinya saya tanya sama dia ini. Ya, kita mah udah sumpah demi Allah, kita mah nggak bakal bahas nasab lagi. Kita mau bahas masalah yang lain-lain. Gitu. Mar, itu saudara ente dia ini. Aduh, Mar. Astagfirullah. Tapi gue mah kasihan sama si ini. Orangnya memang baik orangnya. Ganteng ya. Alam. Tapi agak mirip-mirip Arab dia. Oh mirip ya? Iya. Iya, mirip banget sama Arab. Jadi hidungnya rada-rada mancung tapi agak-agak pesek gitu, mancung-mancung pesek gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini baca kitab yang rapi, yang jujur ya. Ya jangan segala kitab nggak jelas nanti baca. Sebutin nama nasab, nama kitabnya apa gitu disebutin. Ya nggak? Jangan baca syarahnya itu jangan satu, banyak syarah tuh. Ya, kalau gue mah salah kitab hadis mah banyak banget. Saya ini syarah-syarahnya. Ya, yang gue bahas, yang gue bilang juga nggak salah. Jadi ini jangan lu framing macam-macam. Ntar kalau ada, gue simpan video lu. Zaini, ntar kalau ketemu gue depan lu Zaini. Iya, sampai gue bikin di YouTube ntar biar keren gitu, paham? Ya Allah. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Sebetulnya saya mau berbicara pakai video ya, pakai wajah saya. Tapi kata siapa itu namanya? Sayyid Tokumoda Kori, mancung-mancung pesek ya, kurang mancung ya. Saya mau baca artikel saja biar ada manfaatnya ya. Biar kamu nyimak konten ini ada manfaatnya. Alasan berbicara ngelantur bisa jadi gejala psikosis ya. Apa itu psikosis ya? Ini diambil dari Halodoc ya. Dalam beberapa kondisi seseorang mungkin saja berbicara melantur. Misalnya saat baru bangun tidur. Bangun tidur ya bisa jadi. Berbicara melantur artinya menyampaikan hal-hal yang menyimpang atau tidak benar-benar terjadi. Namun, tahukah kamu jika berbicara melantur ternyata bisa jadi gejala psikosis? Apa alasannya? Psikosis adalah penyakit mental, gangguan mungkin ya, yang menyebabkan pengidapnya tidak bisa membedakan kenyataan dan imajinasi. Nah, hal itulah yang diduga berkaitan dan bisa menyebabkan pengidapnya berbicara melantur. Selain berbicara melantur, ada beberapa hal yang lain yang bisa menjadi gejala psikosis. Biar lebih jelas, simak ulasannya di artikel berikut. Gejala psikosis yang yang perlu diketahui. Psikosis merupakan penyakit yang menyebabkan pengidapnya kesulitan membedakan hal yang nyata dengan hal yang tidak nyata. Oh iya ya. Secara umum kondisi ini ditandai dengan gejala delusi, halusinasi, halu ya, serta berbicara melantur. Orang dengan gangguan ini bahkan bisa meyakini dirinya sebagai sesuatu yang tidak mungkin atau tidak masuk akal. Bisa jadi ya. Pengidap gangguan ini juga sering mengaku mendengar suara-suara tertentu, padahal tidak ada. Gejala psikosis yang muncul bisa berbeda atau antara satu orang dengan yang lainnya. Namun gejala utama dari penyakit ini adalah delusi dan halusinasi. Maka dari itu orang dengan gangguan ini cenderung berbicara melantur. Hal ini terjadi karena dampak dari delusi atau halusinasi yang dialami.
Selain delusi dan halusinasi, ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul sebagai tanda gangguan ini. Orang dengan gangguan psikosis cenderung mengalami gejala seperti sulit berkonsentrasi, mengalami gangguan tidur, merasa gelisah, mudah curiga, serta mengalami gangguan dalam berinteraksi dengan orang lain. Oh, jadi mungkin bisa jadi kalau kita seperti itu efeknya nanti bisa berantem sama kawan, sama siapa ya, karena ada gangguan mungkin ya. Kondisi ini juga ditandai dengan sering berbicara tidak sesuai topik. Oh, iya masuk akal juga. Memiliki dorongan bunuh diri. Wah, enggak lah. Hingga penurunan suasana hati bahkan depresi. Harus diobati ya. Sayangnya hingga kini masih belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab gangguan ini. Oh, berarti tidak bisa dipastikan ya. Bisa jadi karena membahas terlalu dalam atau apa. Atau entahlah ya. Bisa jadi kan. Psikosis sama sekali tidak boleh dianggap sepele. Bahaya ya. Penanganan perlu segera dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Salah satunya penurunan kemampuan hidup bersosialisasi. Oh iya, masalahnya dalam bersosial ya. Mesti itu ya. Karena kalau ngelantur kan siapa yang mau berkawan kan gitu. Dalam jangka panjang, gangguan ini bisa menyebabkan hubungan pengidapnya dengan orang sekitar menjadi rusak. Oh. Penanganan psikosis dilakukan dengan konsumsi obat-obatan tertentu dan psikoterapi. Jika ditanggapi dengan tepat, ditangani dengan tepat, bukan ditanggapi ya, ditangani ya. Jadi jangan ditanggapi, ditangani. Risiko munculnya komplikasi bisa diminimalkan. Komplikasi yang muncul akibat penyakit ini bisa berbeda-beda, tergantung pada penyebab yang mendasari psikosis. Perubahan perilaku dan pemikiran bisa menjadi salah satu. Oh ini, perubahan perilaku dan pemikiran bisa menjadi salah satu komplikasi dari psikosis. Kondisi ini bisa menimbulkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri bahkan orang lain di sekitarnya. Selain itu, komplikasi juga mungkin muncul akibat dari pengobatan yang dijalani. Sebaiknya segera hubungi dokter jika mengalami komplikasi atau merasa gejala psikosis sudah semakin memburuk. Kamu juga bisa memanfaatkan jualan akhirnya aplikasi Halodoc untuk berbicara dengan ahli psikologi. Sampaikan gejala masalah mental yang dialami pada psikolog atau psikiater melalui voice call, video call, dan chat. Dapatkan informasi seputar kesehatan dan tips mengatasi segala psikosis dari ahlinya. Ayo, dapatkan aplikasi Halodoc. Jualan dia. Meski penyebabnya belum diketahui, psikosis diduga berkaitan dengan pola tidur yang tidak baik, kecanduan alkohol, hingga trauma yang pernah dialami, misalnya kehilangan orang yang terdekat. Selain itu, psikosis juga disebut dapat muncul karena penyakit tertentu seperti penyakit Parkinson, penyakit Huntington, tumor otak, stroke, penyakit Alzheimer, serta epilepsi. Terinfeksi yang menyerang otak juga bisa memicu terjadinya psikosis. Psikosis juga bisa muncul sebagai gejala dari penyakit tertentu seperti skizofrenia, depresi berat, hingga gangguan bipolar. Jika merasa mengalami gejala penyakit ini, jangan malu untuk berbicara dengan orang terdekat. Dukungan dari orang terkasih bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi gangguan pada psikologis. Jadi kalau Said Tauku Mudakori ini nggak tahu ya, kayaknya enggak ya. Karena saya kan bukan dokter, tidak boleh kita memvonis orang itu begini begitu kalau bukan keahliannya ya. Jadi bukan nasabah tidak boleh memvonis nasab, ya saya bukan dokter juga tidak boleh memvonis gitu ya.